Baik, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, TRMB atau Teknik Reservoir Minyak Bumi akan membahas peta isopak gitu ya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang kemarin. Pertemuan kemarin kita sudah membahas apa yang namanya peta struktur kontur, jadi peta kedalaman dan dan juga peta strukturnya. Nah, sedangkan peta isopak ini peta ketebalannya suatu reservoir. Nanti kita lihat ada beberapa yang terkait dengan peta isopak. Oke, kita mulai. Jadi peta isopak itu adalah sebenarnya peta yang menggambarkan ketebalan stratigrafi sebenarnya atau true stratigraphy thickness. Jadi kalau kita dulu belajar stratigrafi ketika kalian MS itu kan yang diukur sebenarnya adalah ketebalan perlapisannya, ketebalan sebenarnya dari suatu lapisan. Nah, kalau kita kembali lagi ke geologi struktur, itu yang namanya ketebalan itu adalah jarak tegak lurus antara dua bidang. Jadi satu satu perlapisan itu kan dibatasi di atasnya bidang, di bawahnya bidang. Nah, itu jarak tegak lurus, ya, jarak terdekat tegak lurus antara dua bidang itu yang kita sebut sebagai tebal atau kalau di stratigrafi ya kita sebut sebagai true stratigraphic thickness atau ketebalan stratigrafi yang sebenarnya, ya. Tetapi kadang kita dalam pemboran gitu yang kita dapatkan itu bukan true stratigraphy thickness, tapi vertical thickness-nya. Nah, kalau vertical thickness-nya, thickness-nya, vertical thickness itu yang kita sebut sebagai isocore. Isocore nanti adalah peta yang menggambarkan ketebalan vertikal. Atau kalau di stratigrafi atau di geologi struktur kita sebut sebagai apparent thickness atau ketebalan semu. Nanti kita lihat. Kemudian peta isolit itu adalah peta yang berisi garis kontur yang menggambarkan ketebalan litogi. Jadi ketebalan-ketebalan tersebut nanti digambarkan dalam bentuk eh, garis kontur, sama seperti peta struktur kemarin. Peta kontur struktur itu adalah kontur-kontur kedalaman dan kontur-kontur dan struktur itu digambarkan dalam bentuk kontur. Nah, ketebalan ini juga dibuat dalam bentuk kontur. Gunanya nanti untuk memudahkan ketika peta isolit atau peta isopak ini kita overlapkan atau overlaykan dengan peta kontur struktur sehingga nanti bisa untuk menghitung volume atau cadangan dari reservoir yang dijenuhi minyak, dijenuhi gas atau mungkin air kalau kita mau menghitung airnya. Jadi kita lihat satu persatu tadi ada peta isopak, isokor, dan isolit gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini, kalau ini ada titik satu pemboran gitu, jadi ini lapisannya miring, terus kemudian ini dibor. Nah, dari sini ke sini itulah yang disebut sebagai eh, vertical thickness. Jadi ketebalan yang vertikal. Nah, kalau seperti ini kan adalah ketebalan semu ya, apparent thickness-nya. Sementara kalau kita true stratigraphic thickness atau nanti isopak itu adalah jarak antara dua bidang, jarak terdekat tegak lurus antara dua bidang. Jadi ini masih ketebalan semu. Nah, perhatikan ini ada perbedaan yang sangat signifikan. Di sini ketebalannya 707 meter kalau vertical thickness-nya. Sedangkan sebenarnya true vertical thickness-nya atau ketebalan stratigraphic thickness-nya itu hanya 500. Ada selisih 207 meter. Ya, kalau ini eh, ngebornya ini membentuk sudut 45 derajat dari kemiringan suatu perlapisan. Nah, ketika kita ngebor seperti ini nih, ketebalan ini harus dikoreksi dulu. Vertical thickness ini harus dikembalikan, harus dibuat ke menjadi stratigrafi
thickness-nya. Sedangkan kalau misalnya kita di puncak anticline gitu, kalau pas ngebor nih di puncak anticline, sementara di sini adalah nol gitu ya. Jadi ini perlapisannya, ini kan kalau di puncak relatif datar begitu. Jadi antara vertical thickness dan stratigraphic thickness, terus stratigraphic thickness-nya itu sama, ya sama-sama 500, sama 500. Sedangkan kalau di sini, kalau ini tadi sayap yang kiri ini adalah relatif curam, sementara di sini landai, di mana misalnya di titik tiga ada pemboran, ya, pemboran ini membentuk sudut 30 derajat gitu ya dari kemiringan ini. Kalau di bor ini 30 derajat, sehingga yang di sini itu juga kita sebut sebagai vertical thickness. Sedangkan yang di sini ini adalah stratigraphic thickness. Nah, kita lihat kalau sudutnya landai begini, selisihnya tidak terlalu banyak dibanding yang tadi. Yang di sini selisihnya hampir 207 meter, sedangkan yang di sini hanya 77, gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Itu kecuali kalau misalnya kita sudah tahu kemiringan yang di bawah, itu di bawah permukaan kita tahu kemiringan, terus kemudian kita ngebornya miring gitu. Jadi ngebornya eh, begini, nah bor miring. Jadi bukan tegak begini, dia membentuk sudut. Nah, sehingga nanti pas di ketebalannya ini itu ya nanti vertical apa kita dapatkan stratigraphic thickness-nya begini. Kalau kita ngebornya miring begini ya kita dapatkan terus stratigraphic thickness-nya. Tapi rata-rata kalau di perminyakan itu yang gini. Tapi ada beberapa yang sudah menggunakan miring begitu nanti ada yang di vertikal begini di kedalaman tertentu nanti dia belok begini jadi horizontal drilling. Nah, horizontal drilling gunanya untuk sebenarnya untuk menyedot aja kalau manakala di sini pemboran lapangan minyak di sini misalnya di sini adalah uh, danau gitu ya. Sehingga lebih memudahkan misalnya dia hanya ngebor di sini terus dia uh, horizontal untuk mencapai targetnya di reservoir yang ada minyak atau gasnya. Kemudian juga, nah kalau seperti ini ya, ini true vertical ini yang merah ini true vertical thickness, ya true vertical thickness atau isocore. Nah yang kalau di sini berarti true vertical thickness itu sama dengan true stratigraphic thickness karena sama-sama. Nah yang di sini berbeda. Perhatikan di sini kalau yang menurut ini pemboran begitu. Yang ini true vertical thickness, ini stratigraphic thickness, gitu. Jadi ini adalah apparent thickness-nya. Apparent thickness itu dari titik sini sampai sini. Tetapi kalau vertical thickness-nya dari bidang ini ke sini. Itu ya. Jadi ada selisih. Sama saja sih sebenarnya. Itu ya. Nah kalau yang di miring begini, ini miring begini, ini adalah true vertical thickness-nya itu yang di sini. Terus kemudian yang di biru ini, yang panah biru ini, karena ini miring, itu kita sebut sebagai measure depth long borehole. Jadi kedalaman yang terukur ketika ngebor. Nah, kalau seperti itu, ternyata apparent vertical thickness-nya dia hanya di sini, apparent-nya. Sebenarnya kalau di sini, kalau dia miring gitu, nah kalau ini garisnya miring, yang biru measure depth ini sama dengan yang stratigraphic thickness, true stratigraphic thickness-nya. Kalau kita dari pemboran ya, eksplanasi thickness, kalau misalnya kita dari uh, pemboran. Nih. Nah, kemudian kalau istilah-istilah di pemboran itu, istilah-istilah di pemboran nanti kalian akan dapat akan jumpai juga ketika kalian bekerja di perusahaan minyak atau di pemboran gitu. Ada TST tadi True Stratigraphic Thickness, kemudian ada TVT, ada True Vertical Thickness ini. Jadi stratigraphic thickness itu ketebalan jarak tegak lurus antara dua bidang. Ini. Nah, kalau ini misalnya ketebalannya sama gitu, ya kalau seperti ini nanti dia true stratigraphic thickness sama. Nah, kemudian kalau kita ngebor gitu. Nah, perhatikan di sini
ada yang ngebornya itu begini lurus, kemudian belok. Nanti suatu saat, misalnya targetnya di sini, itu dibelokkan menjadi horizontal drilling. Atau di sini, dari sini belok ke sini, terus nanti belok lagi untuk mencapai top reservoirnya. Jadi di kick off point ini adalah titik di mana eh, stang bornya itu mulai nanti dibelokkan. Jadi ini lurus. Tadi titik ini nanti ketika mulai dibelokkan, ini yang kita sebut sebagai kick off point. Nah, kalau dari permukaan ini sampai ke titik ini, titik kita sebut sebagai total depth, ya, total depth. Tapi yang di biru ini, yang biru sampai di sini, sampai total. Kalau di sini, kalau sampai puncak dari atau top dari reservoir itu disebut sebagai measure depth. Measure depth. Kemudian ada istilah nanti, nah ini displacement offset itu adalah dari titik titik point ini sampai total depth. Ini displacement atau offset gitu. Kalau misalnya di sesar itu ya offset itu ya pergeserannya. Ini. Kemudian ini ada istilah true vertical depth subsea. Jadi nanti ngitungnya itu dari ini apa muka air laut subsea. Sama seperti hampir kontur struktur. Tapi kalau konstruktur nolnya dari sini, tapi di sini itu untuk menghitung ketebalannya. Ini ada true vertical depth dari kelly basing. Nanti kita lihat kelly busing. Jadi kalau ini bor, nanti ini di sini ada kelly busingnya. Jadi ada meja rotary, rotary table, ini RT gitu. Ada rotary table, terus kemudian ada kelly busing. Nah, diukurnya dari titik itu, ini kelly busingnya, sampai ke di sini, ini kita sebut sebagai measure depth. Kalau sampai di bawah begini, kalau ini diteruskan itu total depth. Kalau dihitung dari bawah muka air laut, itu kita sebut sebagai true vertical depth. Karena kan yang diukur tegak lurus begini. Bukan miring, bukan sejajar begini. Ya, bukan sejajar seperti ini. Makanya disebut sebagai true vertical depth subsea. SS itu subsea. Kemudian kalau dihitung dari sini, nah, berarti TVD KB, KB. Jadi true vertical depth Kelly Bussing. KB itu singkatan dari Kelly Bussing. Nanti kita lihat. Nah, sebenarnya Kelly Bussing kalau definisinya itu adalah suatu perangkat pengeboran yang dipasang sebagai konektor antara Kelly dan rotary table. Nanti ada gambarnya. Kelly Bussing elevasi. Jadi ketinggian Kelly Bussing adalah ketinggian Kelly Bussing dari permukaan tanah. Kalau di darat itu permukaan tanah, kalau di laut itu untuk kalau di onshore di offshore itu ngitungnya ini kali pusing. Nah, yang hitam ini adalah eh, muka air, muka tanah, permukaan tanah. Jadi kali pusing itu dari di sini sampai ke permukaan tanah atau ground level ini. Kalau di onshore, di offshore atau di laut, ya ini muka air laut. Gitu. Diukur dari ketinggian muka air laut ini sampai di sini. Kemudian true vertikal ada kedalaman sumur bor secara vertikal dari permukaan tanah sampai ke terminal depth. Ini ya, true vertical depth. Aduh, sini ya, true vertical depth. Ini dari permukaan tanah sampai total depth-nya, terminal depth-nya. MD atau measure depth itu adalah kedalaman sumur bor secara keseluruhan dihitung dari permukaan tanah. Jadi pada kasus sumur bor vertikal MD sama dengan TVD. Ini MD ini sama dengan TVD ini. Sama TVD ini ya. Pada kasus ini vertikal akan sama dengan TD, MD-nya tentunya akan sama dengan TD. Jadi TVD atau True Vertical Depth dan Measure Depth digunakan untuk kasus pemboran di darat. Ini ya. Nah, ini gambarnya. Jadi ini kalau misalnya pemborannya ada di darat. Ini pemborannya ada di laut. Kemudian di sini itu adalah permukaan tanah. Nah, Kelly Bussing itu di atasnya.
dipasang. Jadi dihitung eh, ketinggiannya. Jadi kali pusing terhadap ketinggian tanah ini berapa? Ya, ini ketinggiannya berapa? Kalau misalnya A, ini yang A ini adalah pemboran yang ada di laut. Ya, kita istilahnya DVDSS atau True Vertical Depth Subsea, dihitung dari permukaan air laut sampai ke terminal depth. Jadi sampai di sini. Ini adalah True Vertical ini True Vertical. Jadi meskipun ini belok begini, ngebornya belok, tapi dihitungnya adalah secara vertikal. Ini. Jadi yang A ini adalah kita sebut sebagai true vertikal. Ini. Jadi jaraknya tegak lurus begini lurus. Kemudian yang B itu adalah TVD BML, true vertical depth below mud line. Jadi di bawah permukaan dasar laut. Jadi kalau dihitung dari ini muka air laut, kalau di sini dihitungnya dari dasar laut atau mud line-nya. Jadi dari sea floor-nya, ini yang B. Sampai ke total depth. Kemudian yang C, ini ya, yang C itu adalah MDSS Measure Depth Subsea. Jadi kalau mengikuti pemborannya begini, jalur pemborannya itu kita sebut sebagai measure depth, ya. Tapi measure depth SS subsea. Jadi ada penambahan subsea berbeda yang di darat. Kita mengukur kita mendefinisikannya hanya MD, measure depth. Jadi kalau istilahnya measure depth, oh berarti pemborannya ada di onshore atau di daratan. Tapi kalau MDSS, oh berarti dia ngebornya ada di laut. Ini ya, ngebornya ada di laut. Nah, yang D ini adalah yang dihitung uh, lengkungannya tadi. Yang ini lurus, begitu sampai ini kick off point tadi. Jadi di mana titik di mana pemborannya nanti dibelokkan. Atau kalau di sini ketika menyentuh eh, dasar laut, terus kemudian dibelokkan. Nah, pembelokan ini kita sebut D, itu kita sebut sebagai MDBML, Measure Depth Below Mud Line. Ini, Measure Depth Below Mud Line. Tapi kalau di daratan itu, jadi dari sini sampai total depth, itu, meskipun ini pemborannya belok, ya kita sebut sebagai TVD, True Vertical Depth. Kemudian kalau dari permukaan tanah sampai ke terminal depth ini atau titik akhir pemboran kita sebut sebagai MD, ya. Hanya bedanya kalau di laut itu ada penambahan SS subsea dan ML mudline. Jadi subsea ini di bawah muka air laut, kalau ML ini adalah mudline, permukaan dasar laut, permukaan dasar laut. Nah, ini Kelly apa namanya? Di rootnya dari pemboran ini, kemudian ini Kelly pusingnya. Nah, ini yang diukur ke permukaan, jadi permukaan eh, apa tanah maupun permukaan eh, air laut. Jadi ada istilahnya ini Kelly pusing atau penahannya dari Kelly ini. Terus kemudian di sini adalah yang di sini penahannya Kelly pusing ini kita sebut sebagai rotary table, table yang untuk memutar. Kemudian yang di sini itu drill for-nya, lantai pemborannya. Ya, lantai pemboran. Jadi yang tadi ini keli busingnya ini, keli busingnya yang ini, titik yang tertinggi ini diukur sampai ke permukaan air laut. Sama seperti kalau keli busing ini mudahnya menggambarkan adalah ketika kalian praktikum geohidro itu mengukur tingginya sumur. Kadang sumur itu kan tidak dibuat di permukaan terus kemudian dibikin dinding sumurnya itu kan. Nah, dari titik atas sampai ke bawah kan kali ukur tingginya itu. Nah, ini sama. Jadi untuk nantinya menghitung ini tingginya berapa terus dikurangi agar bisa kita dapatkan 0 meternya ini di permukaan ya.
Ini bedanya pemboran di darat dan di laut beserta istilahnya gitu ya, beserta istilah-istilahnya. Karena ini penting nanti untuk menghitung volumenya biasanya, untuk menghitung volume atau sumber daya dari reservoir yang dijenuhi minyak maupun gas. Kemudian kalau kita dari penampang seismik, itu dari penampang seismik kita bisa juga tentukan stratigraphic thickness-nya maupun vertical thickness-nya. Ini misalnya, jadi setelah setelah dapatkan penampang seismiknya begini, itu kemudian di di garis yang ini adalah Dakota Sandstone, ini Frontier apa formation gitu. Jadi kalau di sini misalnya di sini tidak ada kemiringan gitu. Kalau tidak ada kemiringan berarti ini adalah true stratigraphic thickness-nya di sini. Tetapi kalau di sini ada miring, kalau kalian tarik begini, oh ini adalah vertical thickness-nya. Nah, belum dikoreksi. Jadi kita lihat ini kemiringannya berapa. Kemudian kalau ini kita tegakkan, nah inilah yang kita sebut sebagai stratigraphic thickness-nya. Nah, menghitungnya, nah ini bisa menggunakan rumus ini stratigraphic thickness, gitu. Cos theta kali base atau top gitu ya. Ini. Jadi sama seperti ini ya. Ini jaraknya ini berapa, nanti dihitung. Cos theta sama dengan untuk menghitung ini stratigraphic thickness ini kan kita bisa dapatkan sudut ini dan uh, ini yang kita cari. Ini kita cari, nah, sudut ini kita ketahui, terus kemudian ini kita ketahui, vertical thickness-nya kita ketahui gitu ya. Nah, baru nanti dihitung untuk menghitung ketebalannya. Sama kalian menghitung mengkoreksi ketebalan yang ada di ketika praktikum pengukuran stratigrafi. Nah, digambarkan dalam bentuk kontur tadi ya, peta isolit itu yang menggambarkan kontur ketebalan. Nah, peta isolit tadi ada dua, isokor dan isopak. Isokor itu yang diplot adalah ketebalan yang vertikal-vertikal. Jadi ini misalnya ada kelengkungan begitu. Misalnya ini ada antiklin, ketebalannya ini kan true vertikal semua. Jadi ini dibuat misalnya ini di bawah permukaan air laut, ya di bawah di permukaan tanah. Jadi ini yang kita misalnya ada antiklin begini, kita bikin tegak lurus, terus kemudian ini garisnya adalah ketebalan 100. Ini ketebalan 80 feet, ini 60 feet, ini 40 feet. Nah, kemudian digambarkan akhirnya kan kalau dari sini dia miring sana. Ketebalannya semakin ke sana semakin tipis. Jadi ini 100, 80, 40, 60, 40. Jadi ketebalan 100 feet, 80 feet, 60 feet, 40 feet kan berarti semakin ke sana atau semakin ke sana ketebalannya semakin tipis. Gitu. Tetapi di sini kita nggak tahu, misalnya seperti ini puncaknya antiklin ada di mana gitu kan. Kita kalau seperti ini anggapan kita kan hanya miring satu arah begini, miring ke arah sini, ya kan? Karena ini semakin di sini tebal, semakin tipis, tipis, tipis kan. Jadi kesannya yang ini itu hanya miring satu arah, tapi kan sebenarnya ini adalah antiklin. Nah, makanya dibuatlah yang peta stratigraphic thickness-nya atau peta isopaknya. Peta isopak itu dibuat berdasarkan true stratigraphic thickness-nya, ketebalan yang tegak lurus. Ini tegak lurus dibuat, ini ada 40, ada 60, ini ada 80, ada 80, terus kemudian ada 75. Nah, kalau seperti ini, artinya di sebelah sini ketebalannya sama, 80, di sini 60, 40. Oh, ini berarti miring ke sini, semakin ke sini tebalnya semakin tipis. Ini juga di sini ada ketebalan yang 75, sama seperti ini di nanti di sini kemudian dihubungkan ini jadi kontur seperti ini. Nah, peta ketebalan ini yang true stratigraphic ini atau isopak ini, ketebalan inilah yang nanti akan dioverlaykan dengan peta struktur kontur untuk mendapatkan
eh, apa namanya eh, delineasi atau penyebaran dari si minyaknya, gitu ya, si minyaknya. Terus kemudian ketebalannya berapa sehingga kita bisa hitung volumenya reservoir yang dijenuhi oleh minyak atau gas. Nah, ini kalau peta isolen itu terpilih gitu ya, multiple reservoir. Jadi kita perhatikan di sini. Ini adalah ketebalan yang lebih dari 3,6 meter di sini. Bukan titik-titik ini enggak. Jadi titik-titik ini dari pemboran begitu. Akhirnya dibuat peta ketebalan dari reservoirnya. Jadi kalau yang garis-garis ini ketebalannya adalah kurang dari 1,2 meter. Kalau yang abu-abu ini ketebalannya 1,2 sampai 2,4. Yang garisnya tegak-tegak ini, garisnya tegak itu, yang di sini ini garisnya tegak itu adalah 2,4 sampai 3,6. Nah, artinya di sini tebal. Nah, ini di sini tebal, terus ke sana dan ke sana menipis. Nah, berarti kan kemungkinan seperti antiklin, gitu ya. Atau ya, jadi yang dijenuhi minyak di sini dia tebal, nah, maka yang sebelahnya akan relatif eh, tipis. Nanti ada gambarannya. Nah, tipe-tipe isopak, isopak gitu ya, yang ada itu ada interval isopak map. Jadi peta yang menggambarkan ketebalan stratigrafis sebenarnya dari unit spesifik. Kemudian ada net sand isopak, jadi peta isokor yang mewakili total ketebalan vertikal dari batuan reservoir. Jadi ketebalan reservoirnya tadi yang peta isokornya yang vertical thickness-nya tadi. Kemudian net P isopak adalah peta isokor khusus yang menggambarkan kualitas reservoir yang berisi hidrokarbon. Nah, nanti yang dipakai itu isopak yang dipakai untuk perhitungan volume itu adalah yang di sini. Net P isopak map yang dipakai. Inilah yang nanti dioverlaykan dengan peta struktur kontur. Karena kalau kita perhatikan di sini, ini adalah peta isokor khusus yang menggambarkan kualitas reservoir batu pasir yang berisi hidrokarbon. Nah, dalam ini hidrokarbon kan bisa minyak maupun bisa gas. Nah, kalau seperti ini net sand, net sand, net sand isopak gitu. Jadi kalau misalnya kolom litologinya ini ada di sisi PB shale, di sini shale. Kalau kita buat net sand isopak, B dan C ini tidak digambarkan atau tidak dibuat dalam peta ketebalan net sandnya. Yang dibuat peta ketebalannya adalah sandnya saja. Jadi sandnya di sini, terus kemudian C, ini dan E. Ini nggak dihitung, nggak dibuat. Namanya aja net sand isopak. Jadi peta isopak yang khusus batu pasir. Kemudian peta net P, net P isopak menggambarkan ketebalan kualitas reservoir di mana berisi hidrokarbon tadi. Jadi, nah kalau seperti ini adalah misalnya ini reservoirnya, terus kemudian reservoir itu ada isinya adalah minyak dan air. Nah, batasnya antara minyak dan air kita sebut OWC. OWC inilah merupakan batas ini. Nah, artinya dari OWC inilah yang berwarna abu-abu ini yang kita sebut sebagai net P sand. Jadi reservoir, kualitas reservoir yang hanya dijenuhi oleh hidrokarbon. Sehingga yang di putih ini tidak kita hitung karena sudah di luar minyak. Ya, kita mau menghitung ini nih, mau menghitung volumenya dari minyak yang ada di sini. Dari sini kita buat peta ketebalannya. Jadi di sini nanti kan ini kan peta struktur konturnya ya. Jadi ini ada begini, ada kontur ini adalah peta struktur konturnya, peta struktur kedalamannya. Nah, sementara yang di sini kalian perhatikan ini
konturnya atau ketebalannya kan berbeda-beda kalau seperti ini. Jadi kalau dari sini ke sini, dari titik ini ke sini dengan titik di sini, itu kan ketebalannya berbeda, ya kan? Semakin ke sini semakin tebal, tapi semakin ke sini semakin tipis. Makanya batasnya ini, OWC ini, ketebalannya adalah nol. Ini mutar, semua ini adalah nol, karena di ujung sini nggak punya ketebalan. Terus kalau kita buat, misalnya mau ketebalannya 10 eh, feet, gitu, ya baru kita buat di sini 10 feet, 10 feet, 10 feet. Nah, 10 feet, 10 feet inilah kita hubungkan. Kalau ini ya garis begini, tapi dalam hal ini adalah bentuknya lingkaran. Demikian seterusnya sampai di tengah. Sampai di tengah di sini kan tebal, nanti ini ke sini kan tebal. Artinya kita buat dari sini ke sini tebalnya 90 di sini 90 feet, makin ke sana juga makin tipis. Ini nol juga di sini nol juga. Ini. Oke, itu ya kalau untuk net pace nya. Artinya net pace itu adalah eh, peta yang menggambarkan ketebalan dari kualitas reservoir yang hanya dijenuhi oleh gas, minyak, atau keduanya. Nah, kalau misalnya bagaimana di sini, kalau ada isinya ada dua, bagaimana Pak? Gitu. Apa namanya? Sebentar. Ini kalau tes. Oke, kalau ini misalnya, ini saya gambarkan, misalnya misalnya ada dua. Terus kemudian ini begini. Ini misalnya isinya adalah oil, yang di sini misalnya gas. Kemudian ngitung ketebalannya bagaimana Pak? Ini kan ngitung ketebalannya bagaimana? Ya sekarang kita perhatikan di sini. Ini ya. Kita ada artinya nanti ada dua peta net C, net P untuk menghitung misalnya volumenya minyak atau volumenya gas. Kita perhatikan di sini. Ketebalan ini kan punyanya minyak. Jadi yang di sini ini kalau di sini air, berarti yang di sini adalah OWC, oil water contact-nya. Sedangkan kalau di sini GOC. Jadi kalau untuk menghitung ketebalan dari si minyaknya, ya kita ini merupakan nolnya, di sini juga nolnya. Di sini tebal. Nah, perhatikan di sini ini tebal, 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 tebal. Jadi nanti kalau untuk yang eh, minyak itu di sini adalah misalnya 0 feet gitu, atau batas dari OWC tadi. Nah, tinggal kita mau berapa interval. Kalau 10 feet ya nanti kita tinggal di sini 10, 10, 10, 10. Berarti nanti ya ini ada 10 itu misalnya ini 10, ini 10 gitu. Sama. Tapi dia perhitungannya batas terakhir yang di sini, yang garis yang terakhir ini merupakan bagian dari ini. Ya, yang ini GWC. Nah, sedangkan nanti yang gas, ini yang gas sama yang dipakai nolnya
itu adalah null fit-nya, itu adalah GoEC-nya. Ini yang dipakai adalah GoEC-nya. Jadi kalau eh, kita buat konturnya, misalnya 10 interval 10 feet, karena di sini relatif lebih tipis gitu ya. Ini ya tinggal nanti hanya sedikit saja, misalnya begini. Sudah. Jadi ini puncaknya. Jadi puncaknya dari si gas tadi. Ya, jadi kalau yang minyak tadi ini, OWC-nya nol ini, itu adalah ini. Ya, jadi OWC. Kemudian kalau interval 10, ya bikin kita garis-garis ini sampai di sini. Ini adalah GoEC. Jadi yang di sini itu adalah GoEC-nya. Sudah berhenti karena di atasnya kan sudah minyak. Nah, baru nanti yang di sini kita hitung sendiri. Kalau kita hitung gas, ya ini kita hitung gas. Ini merupakan GoEC-nya. Terus, nah ini sampai yang kontur yang di sini, itu adalah kontur yang di sini. Nah, jadi kita tinggal nanti, kita punya luas, terus kita punya interval-interval eh, ketebalan. Jadi nanti kita bisa hitung volumenya. Ya, bisa gitu hitung volumenya. Nah, ini contohnya tadi yang seperti ini ya. Kalau tiga dimensinya, kalau ini apa namanya dibuat tiga dimensinya. Jadi sebenarnya ini muter ke sana kan. Ini muter ke sana, gasnya juga muter ke sana. Itu yang kita hitung kan sebenarnya mau yang kita hitung kan yang di sini nih volume di sini sampai volume ini. Ini kan yang minyak, yang di sini ini minyak semua, muter ke sana, muter ke sana gitu. Nah, volume ini yang akan kita hitung. Ya. Bagaimana caranya menghitung? Gitu kan? Nah, itu tadi. Jadi dari ini peta struktur kontur, ya, peta ini adalah peta struktur kontur, ya, yang bulat begini. Terus ini adalah reservoirnya itu dibatasi oleh sesar. Ini sesar turun misalnya, sehingga reservoirnya kan berhenti di sini. Jadi ini ada anti clean begitu. Ya, kalau kita gambarkan ini ada anti clean. Oke, ada begini. Kita lihat. Kalau ini saya bikin penampang, tuh, berarti kan ada anti clean begini, tapi dibatasi oleh sesar. Tuh, kalau ini, ya, sorry, ini kalau ini ada sesar turun begini. Jadi ini dibatasi sesar. Kemudian ini ada anti clean-nya kan ini reservoirnya. Kalau kita bikin penampang, jadi ada anti clean, terus kemudian saya kembali lagi di sini biar gampang. Ini. Jadi yang ini ini adalah anti clean, tapi karena ini menutup, jadi kemungkinan dia seperti kubah. Jadi dia seperti kubah, kubah begitu, dibatasi sisinya oleh struktur sesar. Kemudian di situ diisi oleh ini gas water contact. Jadi di reservoirnya diisi oleh ini gas, gas ini yang gas water contactnya, ini.
Terus kemudian ini di atasnya di sini ILW-nya, ya. Jadi ini gas water. Nah, ketika seperti ini dijenuhi, otomatis seperti ini. Nah, kan kita lihat di sini, dihitung lagi ketebalannya masing-masing ini. Di pinggir ini 30, makin ke sini kan nol. Jadi makin di garisnya ini, di sini kan nol. Ini ketebalannya nol. Ini ketebalannya 30, ini ketebalannya 30 sama yang di sini. Ini 40, 40, 40. Nah, kemudian dari situ, akhirnya kita buat, kalau ini kita buat misalnya dengan menggunakan equal spacing kontur si isopaknya. Jadi ini peta struktur kontur, terus kemudian yang dihitung yang ini. Ini ya, sebelah sini. 9240, 20 feet. Jadi ini penggambaran dari peta isopak dengan menggunakan yang equal spacing kontur yang seperti di awal pada waktu kita belajar tentang peta struktur kontur. Salah satu pembuatan peta struktur kontur adalah dengan menggunakan equal spacing. Nah, ini kalau misalnya seperti ini, ya ada eh, suatu reservoir, ini reservoirnya begini, terus kemudian dijenuhi oleh minyak dan gas, itu yang tadi saya sampaikan. Ini reservoir, di atas ini gas, di sini adalah eh, minyak gitu. Nah, yang di sini itu kalau kita perhatikan bentuknya gas reservoir ini, kalau kita bandingkan dengan di sini ada peta ininya, ketebalannya. Di sini ada tebal 275, terus ini di sini 0 gitu ya. Di sini 250, di sini 225. Jadi irisan yang di sini itu bentuknya akan seperti ini. Ini adalah reservoir yang dijenuhi oleh gas. Sedangkan yang di sini, karena di sini adalah uh, water oil water contactnya, di sini adalah isinya minyak, gitu ya. Garis putus-putus yang di sini adalah minyak. Nah, perhatikan minyak yang di sini dia hanya ketebalannya di sini ini 200 berapa ini? 250, di sini 0 gitu. Sehingga bentuknya nantinya yang di minyak itu adalah eh, ini. Jadi bentuknya seperti begini. Nah, dalam perhitungannya itu ada dua metode. Kalau sudah ketemu bentuknya seperti ini, adanya bentuknya reservoir yang dijenuhi oleh minyak. Jadi ini 0, 275, terus ini 250 gitu. Di sini ada 255, ini nolnya di sini. Nanti akan bentuknya seperti ini 0. Jadi ketika sudah ketemu seperti ini, akhirnya kita menghitungnya ada dua cara. Nanti ada yang menggunakan horizontal slice, jadi dipotong secara horizontal. Yang ini akan kita potong secara horizontal begini. Mengirisnya satu-satu gitu secara horizontal. Nanti juga ada yang vertikal. Kita ngirisnya adalah begini, secara vertikal. Secara vertikal. Jadi ini diiris secara vertikal, vertikal, vertikal begitu. Ini ini. Jadi kalau sudah ketemu seperti itu, jadi ini OWC, ini nolnya kan ketebalannya, ini ketebalan nol, ini kan ketebalan nol nih, ketebalan nol atau kita beri notasi A0, yang di sini adalah S1, misalnya ketebalan 5 feet. Jadi ini ketebalan 5 feet, nih ketebalan 5 feet, kita buat konturnya terus gitu. Akhirnya sampai puncaknya yang di sini. Sampai puncaknya yang di sini, yang di sini itu adalah ketebalan 25. Ya, kalau di sini kan kalau kita yang di sini kalau kita urutkan kan 5, 10, 15, 20, 25 di sini ketebalannya. Akan bentuk seperti ini. Nah, kemudian cara ngitungnya itu kalau dengan menggunakan horizontal slice. Jadi ini OWC, ini yang jadi genuine-nya. Terus kita potong secara horizontal.
Makanya disebut sebagai horizontal slice. Nah, ya, sehingga mendapatkan bentuk yang kontur seperti ini. Kita dapatkan ketebalan dari masing-masing reservoir, kontur ketebalannya dari net P yang dijenuh minyak. Terus kemudian kita juga punya intervalnya antar konturnya ini, antar ketebalan kita juga punya intervalnya. Nah, dari situ akan kita lihat dulu gitu. Kapan kita menggunakan trapezoidal, terus kapan kita menggunakan piramid. Yang pertama adalah dihitung ininya, syaratnya. Ini A2 dibagi A1 lebih dari setengah. Itu bisa saja dengan menggunakan A0 gitu ya. Nah, ini A2 dibagi A1. Jadi luas permukaan A2 dibagi luas permukaan A1. Jadi ini luas permukaan A1 kalau yang di sini, kalau yang kita pakai di sini, misalnya ini adalah yang kita buat adalah misalnya luas permukaan A1 dibagi A0 kalau lebih dari setengah. Kita menggunakan trapezoidal ya, dengan menggunakan trapezoidal. Nah, bagaimana menghitung luas? Ini kan kita menghitung luas nih. Kita menghitung luas A0. Ya, kalau ini misalnya gambarnya lingkaran, enak kita bisa cari luasnya lingkaran. Jadi lingkaran A1 ini, kemudian kita bikin eh, menghitung luas A0. Gitu. Jadi kalau menghitung luas A0, gitu, ini kan dihitung semua ini. Ya, dihitung semua. Tapi kalau A1 hanya di sini nanti. Ya, jadi luasnya A1 dibagi A0, kalau lebih dari setengah baru kita pakai trapezoidal. Gitu. Atau A2 ini, luas A2 dibagi A1, kalau lebih dari setengah, itu kita pakai yang ini, trapezoidal. Gitu. Ya, kita misalnya, ini misalnya, misalnya A1, kita dapatkan luasnya misalnya 300 meter persegi. Ini A1. A1. Sedangkan A0 kita dapatkan misalnya 700 meter persegi. Ya, kalau kita perhatikan di sini luas A0-nya kan jauh lebih luas dibanding A1. Ya, A0-nya, luas A0. A1 lebih sedikit. Nah, tinggal nanti kita masukkan A1 dibagi A0. Misalnya berapa? 300 dibagi 700. Ya, kita coret, coret gitu. Berarti 3/7. Jadi kalau 30, ini 30, 0,4 4 itu 28, 4,25 misalnya. Sedangkan kalau ini setengah, ini adalah 0,5. Ya kita bandingkan ini dengan ini. Jadi ini hasilnya ini A1 dibagi A0 hanya 0,425. Nah, sekarang kita bandingkan 0,425 itu lebih besar dari setengah atau kurang dari. Kalau ini kurang dari setengah atau iya kurang dari setengah, berarti pakainya nanti pakai rumus yang ini piramid. Tetapi kalau nanti hasilnya ini lebih dari setengah, misalnya hasilnya ini adalah 0,6, itu ya 0,6. Jadi luas A0 dibanding A1 itu misalnya 0,6, nah barulah kita pakai rumus yang ini, pakai yang rumus yang trapezoidal. Jadi A1, luasnya A1, ya mulai dari A0 ya. Dari A0, terus kemudian
A0 ditambah A2, nanti dikalikan beda. Hanya itu, H ini itu adalah interval konturnya tadi. Jadi luas A0-nya berapa, ditambah luas A1 berapa, dikalikan dengan interval kontur, itu baru kita dapatkan volume. Volume antara A0 dan A1. Nanti dari A1 ke A2 dihitungnya seperti ini lagi. Luas A1 dihitung, luas A2 dihitung, dikalikan interval konturnya 5, itu 5 baru ketemu. Nah, volume-volume itu mulai dari A0 terhadap A1, A1, A2, A2, A3, dan seterusnya, nanti dijumlahkan. Hasilnya berapa? Oke. Ya, kalau syaratnya tadi ini, A2 dibanding A1 atau A1 dibanding A0 kurang dari setengah, kita pakai rumus yang piramid gitu. Jadi maksudnya A1 itu bukan garis ini, tapi luas ya. A itu kan simbol dari luas permukaan. Simbol dari luas permukaan. Ya, jadi luas permukaan A1 terhadap A2 begitu. Nanti diurutkan kemudian dijumlah. Itu kalau kita potong secara horizontal. Nah, ini kalau misalnya, jadi sudah dicontohkan, ya, ini A0, luasnya sekian, A1 sekian, areanya adalah ini, 450, ini 375, rasionya tidak ada, interval fitnya A0, jadi A0 kan tidak ada, jadi persamaannya tidak ada, ini 0. Kemudian ini intervalnya 5, ada arah A0 dan A1, itu 0, ini trapezoid, ini trapezoid ini. Nah, nanti suatu saat dihitung juga akan eh, gabungan. Gabungan. Kalau kalian perhatikan di sini ada trapezoid dan piramid. Ya, terakhir misalnya ketebalan A6, A6 ini tadi, nanti di sini 0, itu kan A0, A1, A2, A3, A4. Nah, ketika mau menghitung luas A0 dan A1, A0 dan A1, ya kita perhatikan ya tadi syaratnya dulu. Menggunakan trapezoid atau piramid. A1 dengan A2 juga, A2 dengan A3, A3 dengan A4, A4 dengan A5, mungkin A5 dengan A6. Nanti kalau misalnya di sini ada 30, kontur 30 gitu. Nanti kita bisa pakai mana. Makanya di sini muncul gabungan, ada piramidnya juga. Jadi tinggal kita kalikan saja gitu. Jadi luasnya ini dikalikan antara eh, luas dengan volumenya. Jadi kalau kita hitung misalnya itu adalah volumenya, ya, jadi volume trapezoidalnya, baru kita hitung di sini. Ya, ini 2063. Jadi persamaannya tadi ini ya, volumenya ini kalian masukkan dulu luas A0 ya di sini. Nah, kalau A0 ya 0, tapi kalau di sini A1 ini. Jadi perhitungannya kenapa kok bisa dapat ini ya tinggal pakai rumus yang ini. A0 karena ini A0 adalah 0, nggak ada gitu. Berarti ini A0 dengan A1, di sini A0 dengan A1, berarti jarak antara A0 dengan A1, luas A0, luas dari A0 ya, ditambah luas dari A1 dikalikan dengan rasionya ini ya, interval fitnya ini, kemudian diakarkan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, dari sini kalau slice horizontal, akhirnya dijumlah. Jadi total aggregate yang diisi oleh eh, minyak, jadi ini. Jadi volume reservoir yang dijenuhi oleh minyak adalah 6.713 aggregate. Ini kalau secara
motongnya secara horizontal. Kemudian kalau kita motongnya secara vertikal bagaimana Pak? Itu kan tadi ini kalau kita perhatikan kan kita buat konturnya ini, ini kontur A0 ya tetap, terus kemudian ini kita potong secara vertikal gitu, seperti vertikal ini ya. Jadi ya, memakai rumus ini P sama dengan H, A0 dikurangi A1, A0 dikurangi A1 kali H-nya, intervalnya, terus kemudian ditambah di A1 dikurangi A2, A1 dikurangi A2, dan seterusnya nanti akan ketemu eh, volumenya. Jadi itu ini perhitungannya. Jadi akrofitnya ini planimeter luasnya A1, ini mirip dengan yang tadi. Luasnya ini kan sama, luasnya kan sama. Terus hanya ini juga area akrenya juga sama. Ini. Kemudian, nah tidak ada ini tadi interval konturnya yang 5 feet tadi tidak, tapi dia langsung pakai cover thicknessnya ini 2,5, 2,5 di sini. Ini ketebalan 2,5, ini 12,5, ya terus kemudian ini 22,5, 2,5, 7,5, 12,5, 17,5, 22,5. Nah ini dikalikan tadi, akhirnya akan dapat ini. Jadi ini 6.772. Sedangkan yang di sini 6.713. Jadi selisih 59 feet atau feet di sini. Nah, tinggal nanti mau pakai yang mana? Apakah yang pakai vertical slice kalian atau pakai yang eh, horizontal slice. Baik, itu terkait dengan peta isopak dan sedikit cara menghitung volume kaitannya dengan peta isopak dengan uh, iso kontur, kontur struktur yang menggunakan dua metode yaitu horizontal slice dan vertical slice. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.